Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik santri sekalian, sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran akhlak yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang fasal kelima tentang bersungguh-sungguh dan kontinuitas dan cita-cita yang luhur. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan fasal kelima tersebut karena yang kemarin itu belum selesai. Jadi sekarang kita akan memulai pelajaran Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk menghasilkan ilmu sebaiknya bagi penuntut ilmu itu harus bersusah payah atau bersungguh-sungguh dan terus-menerus dengan merenungkan keagungan dari suatu ilmu. Karena ilmu itu langgeng, sedangkan harta itu fana atau bisa musnah. Paham ya? Ilmu itu tidak akan habis ketika adik-adik santri sekalian menuntut ilmu. Ilmu yang didapat itu tidak akan habis kecuali harta. Harta ini apa? Akan habis ketika dipakai. Sedangkan ilmu, ketika ilmu itu dipakai malah akan bertambah keilmuannya. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, radina kismatal jabari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Kami ridho atas pemberian dari Allah Al-Jabbar kepada kami, yakni untuk kami itu cukuplah sebuah ilmu, dan untuk para musuh mereka diberikan harta benda. Fa innal mal yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Karena sesungguhnya harta itu fana atau bisa musnah dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan ilmu itu kekal, tidak akan hilang. Sekarang ketika adik mempunyai uang 1 juta, adik belanjakan itu kira-kira sebulan itu bisa habis duit 1 juta. Tetapi ketika adik ini menuntut ilmu, andaikan suatu ilmu fikih, adik belajar selama sebulan misalkan, kemudian adik mengamalkan ilmu tersebut, kemudian adik mengajarkannya, maka ini akan kekal ilmu tersebut. Orang yang diajarkan oleh adik-adik akan mengajarkan kepada orang lain, maka apa? Ilmunya akan barokah. Adik-adik sekalian akan terus mendapatkan pahala. Karena apa? Karena murid yang adik-adik ajar ini akan terus mengajar orang lain, sehingga pahalanya itu nyambung, maka tidak akan habis ilmu tersebut. Wal ilmu nafi' yahsulu bihi hasanudz dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Ilmu yang bermanfaat akan membawa seseorang pada sebutan yang baik, akan memperbagus nama seseorang. Ketika seorang itu punya ilmu, maka namanya akan baik. Hal itu akan tetap langgeng sekalipun ia telah wafat, karena hal itu hidup abadi. Sekarang kita lihat para ulama-ulama salaf di sana, para ulama-ulama terdahulu di sana. Mereka mengamalkan ilmunya, mereka mengajarkan ilmunya, mereka mengarang kitab, dan kitabnya itu masih ada sampai sekarang. Ini menunjukkan walaupun mereka itu sudah wafat, tetapi ilmunya ikut kekal. Ilmunya itu masih ada sampai sekarang. Seperti contoh kitab yang ada pelajari sekarang, Ta'limul Muta'allim kalangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Ini menunjukkan ilmunya dari Syekh Az-Zarnuji ini kekal. Karena ratusan tahun bahkan ribuan tahun ilmunya masih ada di sini. Bahkan sekarang kita sedang mempelajarinya. Alhamdulillah. Dan di
senandungkan oleh Syekh Al-Ajar Zahiruddin, mufti dari para imam Hasan bin Ali yang dikenal dengan Al-Marghibani, sebuah syair. Beliau menyenandungkan sebuah syair, al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang-orang bodoh itu orang yang mati sebelum mereka mati, sedangkan orang-orang yang alim itu orang yang hidup sekalipun mereka telah mati. Jadi orang bodoh itu dianggap orang yang mati walaupun mereka itu hidup sebelum mereka mati hidup. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya sama sekali mereka hidup, tetapi tidak, kehidupan mereka tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sama aja mereka itu hidup tetapi mati. Sedangkan orang yang alim, walaupun orang yang alim tersebut sudah mati tapi ilmunya hidup. Contohnya guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ini, walaupun ada sebagian mereka yang sudah wafat tetapi ilmunya masih ada tertanam di diri kita dan masih hidup. Kemudian disenandungkan suatu syair oleh Syekh Al-Islam Al-Ajal Burhanuddin, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Kebodohan adalah kematian bagi pemiliknya sebelum mereka itu mati. Jasad mereka terkubur sebelum dikubur. Itu hakikat orang yang bodoh. Wa innam ra'an lam yuhya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hinan nusyuri nusyuran. Sesungguhnya orang yang hidup tidak dengan ilmu itu orang yang mati. Jadi orang yang hidup tetap tidak mempunyai ilmu itu sama dengan orang yang mati. Dan tidaklah baginya bangkit di saat sadar dari lalai tersebut. Kemudian ada selain Syekh Burhanuddin juga menandungkan sebuah syair, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramimun. Orang yang berilmu itu hidup kekal setelah ia mati, meskipun persendian badannya hancur tertimbun tanah, atau meskipun tubuhnya sudah hancur tertimbun tanah atau sudah dikuburkan, tetapi ilmunya tetap hidup. Wadzul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara yazunna minal ahya'i wa huwa adimun. Sedangkan orang bodoh itu mati meskipun ia masih berjalan di atas bumi. Ia disangka orang yang masih hidup padahal dia telah tiada. Karena apa? Karena hidupnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian Syekh Islam Burhanuddin juga menyenandungkan sebuah syair, idzil ilmu a'la rutbatin fil maratib wa min dunihi izzul ula fil maraqib. Ilmu adalah derajat yang paling tinggi, dan di bawah dari derajat kemuliaan ilmu ini adalah kemuliaan tinggi yang berhasil karena banyak pengikut tersebut. Fadhul ilmi yabqa izzatu mutadha'ifan wa dzul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Lalu ketahuilah, orang yang berilmu itu kemuliaannya kekal serta berlipat ganda, sedangkan orang yang bodoh setelah mati terkubur tanah tidak ada kemuliaan sama sekali, tidak ada. Walaupun dia sudah benar-benar mati, orang bodoh, maka tidak akan ada dampaknya. Berbeda dengan orang alim, ketika orang alim mati itu terdapat dampak yang sangat besar. Makanya dikatakan mautul alim musibah, matinya orang alim itu adalah musibah. Fahayhata la yarju madahu man nirtaqa ruqa waliyul mulki wa ila kataib. Jauh sekali jangan berharap memperoleh puncak keilmuan atau kemuliaan ilmu orang yang telah sampai pada derajat menjadi raja dan yang banyak prajuritnya. Sa'umli alaikum ba'dhu ma fihi fasma'u fa fiha hasrun an dzikri kullil manaqibi. Akan kutulis untuk kalian sebagian dari kemuliaan dan keagungan ilmu, maka dengarkanlah.
kemampuanku terbatas tentang menyebutkan semua kemuliaan dan keagungan suatu ilmu. Karena apa? Karena saking banyaknya kemuliaan dan keagungan ilmu itu tidak bisa dijabarkan semua oleh Syekh Islam Burhanuddin tersebut. Ini adalah sekarang akan membahas tentang apa? Tentang sebagian banyaknya ilmu yang diterangkan, keagungannya ilmu yang akan diterangkan oleh Syekh Islam Burhanuddin. Huwa nur kullu nuri yahdi anil ama wa dzul jahli marrad dahri bainal ghayahib. Ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Setiap cahaya itu memberi petunjuk dari kebutaan. Sedangkan orang yang bodoh melewati masa di antara kegelapan. Sebenarnya kita ini hidup dalam kegelapan, tetapi ketika kita mempunyai ilmu itu sama aja kita contohnya membawa senter. Maka kita walaupun gelap kita masih bisa berjalan. Itu adalah umpama orang yang mempunyai ilmu. Sedangkan orang bodoh itu tetap mereka itu akan tetap berjalan di dalam suatu kebodohan. Wadzarwatu sama'u tahmi manil taja ilaiha wa yamshi aminan fil wa'ib. Dan ilmu itu puncak ketinggian perlindungan orang yang mau berlindung dan ia berjalan dengan aman dari arah yang melintang. Bihi yanjun wan nasu fi ghafalatihim bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Dengan ilmu dia akan selamat dari siksa akhirat, yang mana kebanyakan manusia melalaikannya. Dengannya juga dia diharapkan akan aman dari api neraka, yang mana ruh sudah berada di antara tulang dada saat akan dicabut. Jadi ilmu juga akan membantu orang tersebut untuk lolos dari api neraka. Ilmu yang bermanfaat itu bisa menolong kita ketika di akhirat kelak. Bihi yashfa'ul insanu man roha asiyan ila darkin nirani syarril awaqibi. Dengannya juga manusia mampu menolong orang yang durhaka yang hendak menuju neraka paling dasar, yang merupakan seburuk-buruknya akibat atau suatu hukuman. Faman romahu romal amariba kullaha wa man hazatu qad haza kullil maqalibi. Barang siapa yang menuju ilmu maka dia telah menuju ke segala kebutuhannya. Dia sudah memenuhi segala kebutuhannya. Barang siapa yang telah meraih ilmu maka sungguh dia telah meraih seluruh apa yang dia inginkan. Sebenarnya dengan kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu, kita mendapatkan ilmu itu sama aja kita mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wal mansibul ali aya sahibal hija idza niltahu hawwin bi fautil manasibi. Ilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi, wahai orang-orang yang berakal. Bila kau telah meraihnya, maka anggaplah ringan dengan lepasnya seluruh kedudukanmu yang lain selain ilmu. Fa in fatakad dunya wa taib naimiha faghammid fa innal ilma khairul mawahib. Lalu bila kamu kehilangan dunia dan keindahan nikmat-nikmatnya, maka pejamkanlah matamu karena sungguhnya ilmu itu adalah sebaik-baiknya pemberian. Ketika kita dalam keadaan kesusahan di dunia, kita menjadi orang yang miskin, kita tidak punya harta, kita tidak punya apapun yang ada di dunia ini, tetapi kita menjadi santri, tetapi kita menjadi pelajar, maka pejamkan mata kamu. Pejamkan mata kamu dan nikmatilah, karena sesungguhnya kamu itu mempunyai nikmat yang sangat besar, yaitu apa? Suatu ilmu, yang mana bahkan ilmu tersebut tidak dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Paham ya adik sekalian? Kemudian disenandungkan dalam sebuah syair, idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazin.
bila orang yang alim itu menjadi mulia sebab ilmunya, maka ilmu fikih lebih utamanya kemuliaan. Karena apa? Karena ilmu fikih ini digunakan untuk beribadah, digunakan untuk taat kepada Allah. Maka orang yang belajar di pondok, belajar tentang ilmu fikih, itu mereka lebih mulia daripada orang yang belajar di SMP misalkan, yang mana mereka hanya belajar tentang pengetahuan umum, belajar IPA, belajar IPS, tapi mereka tidak belajar fikih. Maka orang yang belajar di pondok ini lebih mulia daripada orang yang belajar di SMP tersebut. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin wa kam tairin yatiru wala kibazin. Berapa banyak minyak wangi yang berbau harum tetapi tidak seharum baunya minyak wangi misik. Dan berapa banyak burung yang terbang tinggi tetapi tidak dapat menyamai tingginya terbang burung elang. Itu sama umpamanya seperti itu. Walaupun sebenarnya ilmu IPA, IPS, sosiologi, semuanya itu adalah ilmu Allah. Semuanya yang kita pelajari di dunia, baik yang umum dan yang agama, itu adalah ilmu Allah. Sama ilmu Allah. Tetapi apa kegunaannya? Ketika kita belajar ilmu fikih, maka itu lebih berguna untuk kita daripada kita belajar ilmu-ilmu keumuman yang lain. Karena itu bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Wa unsyitu li ba'dihin, kemudian disenandungkan kepadaku sebuah syair lagi. Jadi kebanyakan pelajaran hari ini adalah suatu syair. Bisa dicatat, tulis maknanya saja. Maknanya juga bisa dicatat dari syair-syair tersebut. Al-fiqhu anfasu kulli syai'in anta dakhiruhu man yadrusul ilma lam tadrus mafakhiruhu. Fikih adalah yang paling mulianya yang engkau simpan setiap saat. Barang siapa yang masih mempelajari ilmu, niscaya tidak akan hilang keagungannya. Fajahad li nafsika ma asbahta tajahulu fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Maka bersungguhlah kamu meraih apa yang kamu masih bodoh tentangnya. Adapun permulaan dan akhir ilmu adalah suatu kebahagiaan. Jadi apabila kaum adik-adik sekalian masih tidak tahu suatu ilmu tersebut itu tentang apa, maka pelajari ilmu tersebut. Misalkan adik-adik tidak tahu tentang ilmu faraid, maka adik-adik belajarlah tentang ilmu faraid karena ada kegunaannya. Adik-adik nggak tahu tentang pelajaran tasawuf, maka belajarlah karena akan ada ilmu yang bermanfaat di sana. Dan cukuplah merasakan kelazatan ilmu fikih dan faham dengan menjadi pengajak dan pembangkit bagi orang yang berakal untuk menghasilkan ilmu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suatu sebab dari kemalasan seorang santri untuk belajar. Sebabnya itu apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Sungguh suatu malas dapat menimbulkan dahak. Dahak yang biasanya keluar di mulut itu. Dan rutubah yang ada di badan. Adapun cara mengurangi dahak adalah dengan mengurangi makan. Paham ya? Dahak ini yang ada biasanya di mulut, keluar dari mulut ini, itu mempunyai sesuatu yang sangat berdampak bagi kita. Karena apa? Ketika kita banyak dahak, berarti kita itu orang yang malas. Nah, cara untuk mengurangi dahak itu adalah dengan mengurangi makan. Jadi intinya untuk mengurangi kemalasan itu kita harus mengurangi makan. Dikatakan telah sepakat 70 orang nabi bahwasanya mudah lupa itu akibat banyaknya dahak.
Dan banyaknya dahak itu akibat terlalu banyaknya minum. Dan banyaknya minum itu akibat dari banyaknya makan. Makan roti atau roti yang kering itu dapat menghilangkan dahak. Dan memakan anggur kering atau kismis saat lapar juga mampu mengurangi dahak. Namun jangan terlalu banyak memakannya, sebatas tidak butuh minum air, sebab jika kebanyakan juga akan mengakibatkan menambah dahak. Jadi roti kering dan kismis itu bisa mengurangi dahak atau menghilangkan dahak, tetapi tetap tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau makannya itu banyak, yang asalnya untuk mengurangi dahak malah akan memberikan dahak yang banyak. Karena apa? Karena banyak makan. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak dan menambah kuat hafalan dan kefasihan. Sesungguhnya bersiwak itu amal sunnah yang mulia yang dapat menambah pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Mulianya siwak. Ternyata siwak itu juga bisa mengurangi dahak, menguatkan hafalan, dan menguatkan kefasihan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi bagi ada yang menghafal Al-Quran, maka siwak ini ada sesuatu yang tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Dan muntah juga dapat mengurangi dahak dan basah-basahan pada badan. Kemudian cara mengurangi makan. Adapun cara mengurangi makan adalah merenungkan manfaat dari sedikitnya makan, yaitu menjadikan badan sehat. Dengan makan sedikit itu menjadikan badan kita sehat, menjaga diri kita dari hal haram, dan suka mengutamakan atau mendahulukan orang lain. Dan dikatakan suatu syair tentang hal itu, fa'arun thumma arun thumma arun syaqaul mar'i min ajli ta'ami. Merupakan aib juga arif, celakalah seseorang karena suatu makanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yabghuduhumullahu min ghairi jaramin, al-ukulu wal bakhilu wal mutakabbir. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang bukan dari perbuatan dosa. Jadi Allah membenci orang tersebut karena suatu hal, padahal hal tersebut itu bukan suatu dosa. Yang pertama, orang yang banyak makan. Yang kedua, orang yang bakhil. Dan yang ketiga, orang yang sombong. Dan merenungkan mudarat yang ditimbulkan dari banyak makan, yaitu menimbulkan banyak penyakit dan melemahkannya tabiat atau watak. Dikatakan perut kenyang dapat menghilangkan kecerdasan. Ketika perut kita kenyang, maka itu akan mengurangi kecerdasan kita. Makanya orang yang terlalu kenyang itu tidak boleh memimpin suatu persidangan. Misalkan ada qadhi, dia dalam keadaan kenyang, maka tidak boleh memimpin suatu persidangan. Karena apa? Akan membuat tumpul wataknya. Yang aslinya dia cerdas, maka akan lemah kecerdasannya sebab dalam keadaan yang sangat kenyang. Maka dihikayatkan dari Jalinus, ia berkata, buah delima, rumman, buah delima itu bermanfaat semuanya, sedangkan ikan itu bahaya, tidak baik semuanya. Tetapi sedikit makan ikan itu lebih baik daripada banyak makan delima, karena banyak makan delima dapat menghabis-habiskan harta. Makan yang melampaui kenyang itu bahaya yang amat jelek. Karena apa? Karena merusak badan dan mengundang penyakit, dan berhak mendapatkan siksa di akhirat. Sedangkan orang yang banyak makan amat dibenci oleh hati.
Adapun cara untuk mengurangi makan adalah yang pertama, memakan makanan yang berlemak. Yang kedua, mendahulukan makanan yang paling lembut. Misalkan ada nasi dan buah-buahan, maka mendahulukan makan buah-buahan karena buah-buahan itu lebih lembut. Yang ketiga, mendahulukan yang paling disukai. Dan yang keempat, jangan makan bersama orang-orang yang sangat lapar, kecuali baginya ada tujuan yang baik. Dengan banyak makan, seperti kalau misalkan dia banyak makan maka akan kuat puasanya. Banyak makan ketika sahur akan kuat puasanya. Atau banyak makan maka akan kuat dia itu melakukan sholat taraweh, misalkan seperti itu, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kalau demikian maka ia diperbolehkan. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.